Teman-teman inspirasi, pernahkah kalian merasa ada sesuatu yang salah saat memasuki sebuah rumah tua? Bukan hanya karena debu, sepi, atau suara kayu yang berderit, tapi karena ada sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa mengintai dari kegelapan. Malam ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang bukan sekadar tentang rumah angker, tetapi tentang harga mahal yang harus dibayar ketika batas antara dunia manusia dan dunia jin dilanggar tanpa sadar. Selamat datang di cerita penuh makna inspirasi, tempat di mana kisah nyata dan fiksi menyatu dalam narasi yang menggugah, menegangkan, dan kadang menyentuh sisi terdalam hati kita. Judul cerita kali ini adalah Kisah Pelajaran Berharga dari Teror Jin di Rumah Tua. Sebuah kisah horor penuh misteri dan emosi yang mengungkap bagaimana sebuah keluarga kecil dihadapkan pada gangguan makhluk halus setelah pindah ke rumah peninggalan lama yang tampaknya tak berpenghuni. Namun sebenarnya sudah ditempati sejak lama oleh yang tak kasat mata. Cerita ini bukan sekadar tentang ketakutan, tapi tentang pilihan, tanggung jawab, dan pengorbanan. Tentang seorang ibu muda yang berjuang menjaga anaknya, seorang ayah yang menyimpan rahasia, seorang ustaz yang datang membawa harapan, dan satu makhluk gaib yang tidak pernah ingin ditinggalkan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding rumah tua itu? Siapa sosok perempuan tua berambut putih panjang yang selalu muncul dalam mimpi sang anak? Dan mengapa keluarga ini seolah dipanggil untuk kembali ke rumah itu? Seakan ada utang lama yang belum lunas. Semua jawabannya akan terungkap dalam 12 bagian cerita ini. Jadi, pastikan teman-teman inspirasi menyalakan notifikasi, karena tiap bagian akan mengungkap satu persatu misteri yang menghantui rumah itu. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komentar jika kamu pernah mengalami kejadian serupa, dan subscribe ke channel Cerita Penuh Makna Inspirasi. Karena di sini, setiap cerita bukan hanya untuk ditakuti, tapi untuk direnungi. Mari kita mulai dari sebuah rumah tua yang tampaknya biasa saja, namun menyimpan kutukan dari masa lalu. 2 minggu setelah Ari dan Tari pindah ke rumah itu, kesan biasa saja, perlahan-lahan mulai luntur. Rumah peninggalan dari seorang kerabat jauh itu berdiri di pinggiran desa yang mulai ditinggalkan. Bangunannya besar, bergaya kolonial, dengan jendela tinggi dan pintu kayu berat yang mengeluarkan suara mengerang tiap kali dibuka. Di siang hari, rumah itu terlihat damai, tapi di malam hari, hawa berubah. Dingin tak wajar merambat dari lantai ke dinding, dan suara-suara samar terdengar dari ruangan yang tak berpenghuni. Tari adalah orang pertama yang merasakannya. Ia seorang ibu rumah tangga berusia 32 tahun, lembut dan sensitif terhadap perubahan suasana. Sejak malam pertama, ia kesulitan tidur. Angin seolah berputar di dalam kamar, walau jendela tertutup rapat. Tirai sering bergerak tanpa sebab, dan lampu di ruang tengah sesekali meredup lalu menyala lagi. Namun ia menepis semuanya. Mungkin karena kelelahan, mungkin karena masih menyesuaikan diri. Ari, suaminya, cenderung tenang dan rasional. Ia jarang percaya pada hal mistis, dan menilai rumah itu hanya butuh renovasi. Tapi perubahan paling mencolok justru tampak pada Naya, putri mereka yang baru berusia 6 tahun. Anak yang biasanya ceria dan suka bercerita, kini sering termenung di pojok kamar. Ia bicara pelan pada bonekanya, dengan tatapan kosong. Sesekali, ia menolak tidur di kamarnya sendiri, dan memaksa tidur di antara kedua orang tuanya. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, Tari terbangun oleh suara langkah kaki. Bukan dari lantai atas, bukan dari luar rumah, tapi dari ruang makan, tepat di belakang dapur. Pelan, berat, menyeret. Ia duduk diam di ranjang, menggenggam tangan Naya yang tidur di sebelahnya. Suara itu berulang, lalu berhenti mendadak, seperti tahu bahwa ada yang sedang mendengarkan. Esok paginya, Tari menceritakan semuanya pada Ari. Tapi suaminya hanya menanggapi dengan senyum canggung. Menurutnya, mungkin itu tikus atau kayu yang memuai. Tari mencoba percaya. Hingga malam berikutnya, suara itu terdengar lagi.
Kali ini diiringi bisikan samar seperti suara perempuan tua yang merintih. Dan keesokan paginya, Naya demam tinggi, menggigil tanpa sebab. Itulah titik pertama ketakutan mengendap di hati Tari. Ia mulai memperhatikan lebih seksama. Coretan samar di dinding belakang rumah, seperti tulisan tangan tremor, setumpuk rambut putih panjang yang tiba-tiba muncul di lantai kamar mandi, dan bau kemenyan yang tercium, meskipun tidak ada satupun dari mereka yang membakarnya. Ia mulai bertanya-tanya, rumah ini dulu milik siapa? Siapa yang terakhir tinggal di sini? Kenapa rumah sebesar ini dibiarkan kosong begitu lama sebelum diwariskan pada mereka? Namun, belum sempat pertanyaan-pertanyaan itu terjawab. Satu malam yang ganjil mengubah segalanya. Sekitar pukul 3 pagi, Tari kembali terbangun. Tapi kali ini, Naya tak ada di sisinya. Panik, ia bergegas keluar kamar, memanggil-manggil nama anaknya. Di tengah kegelapan, ia melihat sosok kecil berdiri diam di depan pintu belakang, menghadap keluar jendela yang tertutup tirai. Naya, dengan piyama lusuh dan rambut ikalnya yang acak-acakan, berdiri seperti sedang diajak bicara. Dan di balik kaca jendela itu, Tari melihat sekilas bayangan perempuan tua berambut putih, panjang yang berdiri. Dia menatap mereka dari luar rumah. Ketika Tari memanggil nama Naya, anak itu menoleh dengan wajah yang tak seperti biasanya. Wajahnya kosong, dingin, dan mata hitamnya terlihat lebih besar dari biasanya, seolah bukan dirinya sendiri. Malam itu, tidak ada lagi yang bisa disebut biasa dari rumah itu. Tidak ada lagi yang bisa diabaikan sebagai kebetulan. Rumah ini tidak pernah sepi, bahkan sebelum mereka datang. Dan perlahan, Tari mulai menyadari mungkin mereka bukan penghuni baru di rumah itu, tapi hanya tamu yang tak pernah diundang. Keesokan paginya, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Seakan semua suara diserap oleh dinding-dinding tua yang menyimpan rahasia terlalu lama. Naya masih terbaring di tempat tidur dengan demam yang belum reda. Ia tak banyak bicara, hanya melirik sekilas setiap kali dipanggil, lalu kembali menatap kosong ke langit-langit. Tari mengelus kening anaknya dengan lembut, tetapi hatinya penuh kegelisahan. Ari, yang selama ini mencoba bersikap tenang, mulai merasa ada yang tak wajar. Malam itu ia mengaku sempat mendengar suara pintu terbuka sendiri. Bahkan ia melihat jejak kaki kecil berlumpur di lantai dapur, padahal semalaman hujan tak turun. Perlahan, keengganan Ari terhadap hal-hal gaib mulai terguncang oleh bukti yang terlalu nyata. Hari-hari berikutnya berubah menjadi rangkaian pengalaman yang membuat mereka merasa asing di rumah sendiri. Listrik sering mati mendadak pada jam-jam tertentu. Barang-barang berpindah tempat tanpa alasan. Dan yang paling mengganggu, suara perempuan tua yang bergumam di lorong belakang rumah. Suara itu samar, seolah berasal dari dunia lain. Namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduk meremang. Tari mulai menyisir setiap sudut rumah, berusaha mencari asal suara, jejak, atau apapun yang bisa dijelaskan secara logis. Di gudang, ia menemukan sebuah koper tua yang tampak sudah berdebu puluhan tahun. Di dalamnya, ada baju-baju perempuan zaman dahulu, kain kafan yang telah menguning, dan foto hitam putih seorang wanita tua dengan tatapan tajam yang menusuk langsung ke dada. Di balik foto itu, tertulis dengan tulisan tangan, "Jangan pernah ganggu tempat istirahatku." Ketika koper itu ditutup, malam berikutnya menjadi puncak kegelisahan mereka. Naya kembali bangun tengah malam, berjalan dalam tidur, dan berhenti di depan lemari kayu tua yang tertutup rapat. Ia mengetuk-ngetuk pelan, sambil bergumam dalam bahasa yang tidak dimengerti. Tari yang mengikutinya dari belakang nyaris menjerit saat lemari itu tiba-tiba terbuka sendiri, dan di dalamnya kosong. Tapi udara dingin yang keluar dari dalamnya seperti berasal dari kubur. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk bertanya pada tetangga terdekat, tapi hanya satu rumah yang masih dihuni dalam radius 100 meter. Rumah itu milik seorang perempuan tua bernama Bu Lastri, yang langsung menegang begitu mendengar alamat rumah mereka. Dengan suara berat dan lirih, Bu Lastri menceritakan apa yang sebenarnya terjadi bertahun-tahun lalu. Rumah itu
Dulunya milik seorang dukun perempuan bernama Marni, yang terkenal sakti tapi tertutup. Banyak yang percaya ia menyimpan jin peliharaan di rumahnya untuk membalas dendam pada siapapun yang meremehkannya. Ketika Marni meninggal secara misterius di usia tua, jasadnya sempat hilang selama 3 hari sebelum ditemukan dalam kondisi tak lazim. Sejak saat itu, rumah itu dikosongkan, karena semua penghuni setelahnya mengalami gangguan yang sama, atau lebih parah. Tari dan Ari pulang dengan perasaan campur aduk. Malamnya, untuk pertama kalinya, mereka mengunci kamar dari dalam. Tapi rasa aman tak bertahan lama. Sekitar jam 3 dini hari, terdengar suara kursi diseret dari lantai bawah. Ari mengintip dari sela pintu dan melihat siluet perempuan tua berambut panjang duduk di ruang tengah, membelakangi mereka. Tidak bergerak, tidak bersuara, hanya duduk seperti menunggu sesuatu. Dan di kamar, Naya kembali menggigil. Ia menggenggam lengan ibunya erat-erat, lalu berbisik pelan tanpa membuka mata. Ibu itu gak suka kita di sini. Saat itu, Ari dan Tari sadar. Mereka tidak hanya berurusan dengan gangguan biasa. Mereka telah melangkah terlalu jauh ke dalam wilayah yang bukan milik mereka. Dan sesuatu sedang menunggu mereka untuk membayar harga dari kehadiran yang tak diundang ini. Malam itu menjadi batas antara keyakinan dan ketakutan, antara logika dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sejak sosok perempuan tua itu terlihat duduk di ruang tengah, Ari dan Tari mulai kehilangan kendali atas kenyataan. Mereka bukan hanya merasa tidak aman, mereka tahu sesuatu di rumah itu sedang memperhatikan setiap gerak mereka dengan sabar dan marah. Keesokan paginya, Naya tidak bisa bangun. Matanya terbuka, tapi tatapannya kosong, seperti tidak mengenali siapapun. Tubuhnya lemas, namun sesekali tangannya bergerak sendiri, mencakar-cakar udara. Tari, panik dan nyaris menangis, mencoba memanggil nama anaknya, tapi tak mendapat respons apapun. Suaranya hanya bergema di kamar yang semakin terasa dingin dan asing. Ari akhirnya memutuskan untuk membawa Naya ke puskesmas. Tapi pemeriksaan medis menunjukkan semuanya normal. Tidak ada demam, infeksi, tidak ada gejala fisik yang bisa menjelaskan kondisi Naya. Dokter hanya menyarankan istirahat dan menjaga asupan gizi. Tapi saat mereka pulang, Naya tiba-tiba tertawa kecil di kursi mobil, lalu berkata dengan suara berat yang bukan suaranya, "Ibu nggak bisa nolong, Bu." Kalimat itu memukul keras di dada Tari. Ia tahu itu bukan Naya. Setibanya di rumah, suasana makin mencekam. Cermin besar di ruang tamu tiba-tiba retak, padahal tak ada satupun yang menyentuhnya. Di balik retakan itu, Tari sempat melihat bayangan perempuan berambut putih menatap balik ke arahnya. Bukan refleksinya, bukan pantulan siapapun di ruangan itu. Sejak saat itu, setiap cermin di rumah mulai menunjukkan hal-hal yang tak seharusnya. Tari bahkan sempat memecahkan cermin kamar mandi karena melihat sosok Naya menatapnya dari belakang. Padahal, anak itu sedang tidur di kamar. Cermin-cermin itu seperti jendela ke dunia lain, tempat di mana makhluk itu bersembunyi, atau mungkin mengintai. Di malam ketiga, Tari mulai kehilangan tidur. Setiap kali ia menutup mata, ia bermimpi berada di lorong rumah tua yang panjang dan gelap. Di ujungnya ada sosok Marni yang berdiri membelakangi, dengan kain kafan melingkari tubuhnya. Marni tidak pernah bergerak, tapi setiap malam, ia berdiri sedikit lebih dekat dari sebelumnya. Tari mulai sadar, ini bukan mimpi biasa. Ini adalah bentuk komunikasi dari sesuatu yang ingin dikenali, namun tak diinginkan. Ari, yang awalnya masih mencoba menyangkal, akhirnya mengaku bahwa ia juga mulai mengalami hal serupa. Ia melihat bayangan yang sama, merasakan hawa dingin yang sama, dan mendengar suara-suara di malam hari yang memanggil namanya, dengan suara ibunya yang sudah lama meninggal. Dalam keputusasaan, Tari memutuskan untuk kembali menemui Bu Lastri. Tapi kali ini, wanita tua itu tampak lebih tegas. Ia menyuruh Tari duduk, lalu berkata dengan suara lirih, "Kalian harus segera panggil orang yang mengerti. Ini bukan gangguan biasa. Kalau sudah masuk ke cermin dan mimpi, artinya
dia mulai meleburkan batas antara dunia kita dan dunia mereka. Tari pulang dengan jantung berdegup kencang. Ia dan Ari mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi menunggu keajaiban datang. Mereka harus bertindak atau kehilangan Naya selamanya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Tari mengunci semua cermin di dalam lemari dan menutupi sisanya dengan kain putih. Tapi saat mereka hendak tidur, kain penutup itu tiba-tiba jatuh satu persatu, seolah ada yang ingin tetap dilihat. Dan di cermin besar ruang tamu, tampak tulisan samar dengan uap dingin. "Aku belum selesai." Kalimat itu membuat malam menjadi lebih gelap dari biasanya. Tari dan Ari hanya saling pandang tanpa kata. Tak ada yang berani mendekat ke cermin itu, walau jaraknya hanya beberapa langkah. Tulisan itu bukan coretan tangan anak kecil, bukan bekas napas, dan bukan ilusi optik. Itu adalah pesan, sebuah peringatan yang datang dari dunia, yang selama ini mereka anggap hanya ada dalam cerita-cerita. Keesokan harinya, rumah terasa jauh lebih berat dari biasanya. Bukan hanya secara emosional, tapi benar-benar terasa berat secara fisik. Langkah kaki terasa lambat, udara seakan membeku, dan setiap sudut rumah dipenuhi dengan bisikan yang tidak bisa dijelaskan. Suara-suara itu seperti berasal dari balik dinding, dari sela-sela plafon, bahkan dari dalam lantai kayu yang mulai retak. Naya masih belum sadar sepenuhnya. Kadang ia tertawa pelan sendiri, kadang ia menggigil tanpa sebab. Tapi yang paling membuat nyali Tari hampir runtuh adalah ketika Naya, dalam kondisi setengah sadar, menggambari dinding kamarnya dengan kapur putih. Pola-pola aneh, seperti simbol kuno yang melingkar dan berulang, dengan satu sosok dominan di tengah. Perempuan tua berambut putih panjang, berdiri di antara dua pintu, satu terbuka, satu tertutup. Ari, yang semakin tak tenang, akhirnya mulai mencari bantuan spiritual. Ia teringat nama seorang ustaz yang dulu pernah membantu tetangganya menghadapi gangguan gaib. Namanya Ustaz Rahmat, seorang pria sepuh yang dikenal bersahaja tapi tegas. Ketika Ari menghubunginya dan menceritakan apa yang terjadi, suara ustaz itu hanya diam beberapa detik sebelum berkata, "Rumah itu tidak kosong. Kalian menempati tempat yang belum sepenuhnya ditinggalkan." Ustaz Rahmat berjanji akan datang ke rumah mereka dalam 2 hari, tapi 2 hari itu terasa seperti 2 minggu. Pada malam pertamanya menunggu, Tari terbangun oleh suara ketukan. Bukan dari pintu depan, tapi dari dalam lemari pakaian. 3 kali ketukan keras, teratur, lalu diam. Ari pun terbangun dan bergegas membuka lemari. Kosong, tapi dari dalamnya tercium bau tanah basah yang menyengat. Seolah ada sesuatu yang baru saja keluar dari dalam bumi dan menginjak lantai kamar mereka. Pagi berikutnya, tembok dapur mereka berubah. Ada noda hitam lebar seperti terbakar, membentuk wajah samar dengan mata melotot dan mulut terbuka seolah berteriak. Tapi tak ada api, tak ada pembakaran. Tembok itu seperti terbakar dari dalam, dari sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Ari mencoba menyembunyikan semua ini dari Naya, tapi sia-sia. Anak itu tampaknya bisa merasakan semuanya. Dan yang paling menakutkan, Naya mulai berbicara dalam bahasa yang tidak mereka kenal. Setiap kali ia bicara, udara di ruangan terasa seperti tertarik keluar. Nafas jadi pendek. Cahaya lampu berkedip. Bahkan jam dinding berhenti berputar. Malam kedua, suara-suara dari balik dinding makin jelas. Tidak lagi sekadar bisikan, tapi nama-nama mereka dipanggil dengan nada rintih. Terkadang terdengar seperti tangisan, terkadang seperti tawa perempuan tua yang menggaung dari sela-sela batu bata. Tari sudah tak bisa membedakan mimpi dan kenyataan. Ia mulai mencoret-coret kalender dengan angka-angka acak, entah karena panik atau karena pengaruh sesuatu. Ari pun mulai lupa hari, lupa waktu, seolah rumah itu menyerap mereka ke dalam siklusnya sendiri. Dan saat pagi ketiga tiba, tepat sebelum kedatangan Ustaz Rahmat, ada suara tawa kecil terdengar dari balik dinding ruang tengah. Tertawa seperti seorang anak perempuan, tapi Naya masih tertidur di kamarnya. Dan dinding itu mulai retak dengan pola yang mirip seperti gambar Naya. Retakan itu muncul perlahan,
seolah ada sesuatu dari balik tembok yang mendorong keluar. Seperti bisikan yang selama ini hanya terdengar samar, kini ia mulai menjelma menjadi bentuk. Bentuk yang ingin keluar. Bentuk yang ingin dilihat. Tapi sebelum semuanya benar-benar pecah, suara azan subuh menggema dari kejauhan. Suara itu bagai kabut tipis yang menahan semua kekacauan untuk tidak benar-benar meluap. Pagi itu, rumah terasa lebih tenang. Bukan damai, tapi seperti seseorang yang pura-pura tidur. Seolah seluruh dinding, langit-langit, dan lantai rumah itu sedang menunggu, menahan napasnya, menjelang sesuatu yang lebih besar. Tepat pukul 10 pagi, mobil tua berhenti di depan rumah. Dari dalamnya turun seorang pria berusia lanjut dengan jubah putih, kopiah hitam, dan tas kecil di tangannya. Wajahnya teduh, tapi matanya penuh waspada. Ustaz Rahmat datang bukan sebagai tamu biasa. Ia datang seperti seorang penjelajah yang tahu bahwa di dalam rumah ini bukan hanya manusia yang tinggal. Saat melangkah masuk, Ustaz langsung berhenti beberapa detik di ambang pintu. Tangannya menyentuh kusen kayu tua yang mulai lapuk, dan ia menggumamkan sesuatu yang nyaris tak terdengar. Tari memperhatikan bagaimana raut wajah Ustaz berubah. Bukan ketakutan, tapi seperti seseorang yang menemukan luka lama yang belum sembuh. Rumah ini tidak pernah mengizinkan siapapun tenang terlalu lama, gumamnya pelan. Ia mulai berkeliling. Tidak banyak bicara, hanya memperhatikan. Melihat cermin tempat munculnya tulisan kabut itu, memeriksa tembok dapur yang gosong dari dalam, dan ketika sampai di kamar Naya, anak itu sudah duduk di pojok kamar, mata terbuka lebar, dan menggenggam boneka kecil yang entah sejak kapan mulai sobek. Ustaz mendekat perlahan, membaca ayat-ayat tertentu sambil menyentuh kepala Naya. Tubuh kecil itu menggigil keras. Tapi bukan karena takut, seperti tubuh yang menolak disentuh oleh sesuatu yang bertentangan dengan dirinya. Lalu dari mulut Naya keluar suara berat, seperti bukan suara anak-anak. Tapi ucapan itu tak jelas. Bukan bahasa manusia, bukan bahasa jin yang umum dikenal. Lebih seperti suara dari sesuatu yang jauh lebih tua. Ustaz menghentikan bacaannya sejenak dan bertanya kepada Ari, "Apa rumah ini dulunya kosong sangat lama?" Ari mengangguk. Menurut warga, rumah ini tidak dihuni lebih dari 10 tahun, tapi sebelumnya pernah jadi tempat tinggal janda tua yang menghilang tanpa jejak. Ustaz menutup mata. Wajahnya berubah serius. "Ini bukan jin biasa," katanya. "Ini jin tua, dan tampaknya ia telah menjadikan rumah ini sebagai tempatnya. Bukan sekadar singgah, tapi tinggal." Dia merasa terusik. Sejak sore itu, Ustaz Rahmat mulai menetap sementara. Ia mengubah ruang tamu menjadi tempat salat dan membaca doa, menyalakan wewangian kayu gaharu, serta menempelkan ayat-ayat suci di tiap sudut rumah. Namun malamnya, gangguan justru semakin kuat. Seperti api yang merasa dilawan, ia pun membalas. Lampu meledak satu persatu. Cermin besar di ruang tamu pecah, memantulkan sosok samar berkerudung hitam berdiri di belakang Ustaz saat ia sedang membaca doa. Bahkan ada suara langkah kaki berat berlari di atap rumah, seperti sesuatu yang mencoba masuk dari atas. Dan saat tengah malam tiba, tangisan Naya terdengar memecah hening, menandai dimulainya sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Suara itu bukan sekadar tangisan anak ketakutan. Ada nada tinggi yang mencakar telinga, membuat Tari tersentak dan berlari menuju kamar putrinya. Tapi saat pintu dibuka, ruangan itu kosong. Tirai berkibar pelan seperti baru saja disentak keras. Boneka sobek yang biasa dipeluk Naya tergeletak di lantai. Posisinya menghadap tembok, seperti seseorang yang sedang dihukum. Ustaz Rahmat segera menyusul. Ia memandang seisi ruangan, lalu bersujud perlahan dan menyentuhkan telapak tangannya ke lantai. Hening sejenak. Hanya detak jam dan desah nafas yang terasa. Lalu ia berkata, "Dia tidak di sini, tapi masih di dalam rumah." Ari panik. Ia berlari ke tiap sudut rumah, memanggil nama Naya. Kamar mandi, dapur, bahkan gudang tua yang sudah lama dikunci ikut diperiksa. Namun justru di sanalah mereka menemukannya.
Pintu gudang yang selalu rapat terkunci kini terbuka sedikit, seperti mengundang seseorang masuk. Saat mereka mendorong pintu itu perlahan, hawa dingin menyeruak keluar. Di dalamnya gelap dan berdebu, tapi Naya duduk di tengah ruangan, matanya terpejam, dan di depannya berdiri sebuah boneka kayu tua. Dengan pakaian lusuh, wajah mengelupas, dan senyum kecil yang tak pernah berubah. Boneka itu bukan milik mereka. Tak pernah ada sebelumnya. Tari merasa seluruh tubuhnya bergetar. Naya membuka mata, tapi sorotnya kosong. Ia menatap boneka itu dan berkata dengan suara pelan namun tajam, "Dia yang menjagaku." Ustaz Rahmat mendekat dan menunduk. Ia melihat ukiran di kaki boneka itu, huruf Jawa kuno, samar, dan nyaris pudar. Ustaz membaca pelan-pelan, lalu menegakkan tubuhnya dengan wajah pucat. Ini boneka penampung. Media lama yang digunakan untuk menampung jin pelindung atau pelaku perjanjian. Tapi kalau sampai ditemukan seperti ini, berarti penjaganya tidak lagi terikat. Malam itu, setelah menenangkan Naya, Ustaz Rahmat mulai menggali lebih dalam. Ia mengumpulkan informasi dari warga sekitar, terutama dari Bu Lastri, tetangga tua yang dulu tinggal satu kampung dengan penghuni lama rumah itu. Dengan suara parau dan napas yang berat, Bu Lastri akhirnya membuka kisah masa lalu yang terlupakan. Dulu, rumah ini milik seorang dukun perempuan bernama Mardiah. Ia hidup sendiri, tak menikah, dan terkenal memiliki kesaktian. Konon, Mardiah membuat perjanjian dengan jin bernama Marni untuk menjaga rumah dan memberinya kekuatan dalam pengobatan dan kekayaan. Tapi saat usia Mardiah menua dan tubuhnya melemah, ia tak sempat membatalkan perjanjian itu. Ia menghilang, tidak meninggal secara wajar, hanya lenyap, dan sejak saat itu rumah ini kosong. Jin itu, Marni, tetap menunggu, terikat pada rumah dan boneka tuanya. Kembali ke rumah, Ustaz Rahmat mulai menyusun rencana. Ia tahu ini bukan hanya soal pengusiran, tapi pembatalan perjanjian. Sesuatu yang berbahaya jika tak dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Ia meminta Tari menyimpan boneka kayu itu dalam kain kafan putih dan tidak menyentuhnya langsung. Boneka itu kini menjadi kunci, tapi juga menjadi ancaman paling nyata. Tengah malam kembali datang. Bau anyir perlahan menyelimuti seluruh rumah. Dinding kembali retak, kali ini dari lantai. Suara perempuan menangis terdengar dari bawah papan lantai ruang tamu. Ari berjongkok, mendekat, dan mendengar dengan jelas suara itu menyebut satu nama, Mardiah. Suara perempuan yang memanggil nama Mardiah itu terus bergema di telinga mereka, membekas seperti bisikan yang tak bisa dihindari. Ari menatap Tari dan Ustaz Rahmat dengan wajah penuh kecemasan. Mereka tahu suara itu bukan sekadar ilusi atau mimpi. Ada sesuatu yang benar-benar ingin menyampaikan pesan dari kedalaman rumah tua itu. Keheningan malam berubah menjadi ketegangan yang memuncak saat Ustaz Rahmat dengan hati-hati menurunkan papan lantai ruang tamu, yang sejak awal sudah rapuh dan menimbulkan suara samar. Di bawah papan itu, mereka menemukan sebuah ruang kecil yang tersembunyi, gelap dan berdebu, seperti kuburan tersembunyi yang terlupakan. Di sana, ada sebuah kotak kayu tua yang terkunci rapat, dihiasi ukiran-ukiran aneh yang membuat bulu kuduk merinding. Ustaz Rahmat mengambil kunci kecil dari saku bajunya dan membuka kotak itu perlahan. Dalam kotak itu tersimpan buku harian lusuh dan beberapa benda ritual yang sudah usang. Lilin yang setengah meleleh, segumpal rambut putih, dan secari kain berlumuran tanah. Tari mengambil buku harian itu dengan tangan gemetar, membuka halaman yang mulai pudar, dan membaca suara lirih isi tulisan Mardiah. Dalam catatan itu, Mardiah mengungkapkan ketakutannya akan jin pelindung yang telah berubah menjadi ancaman. Ia menulis tentang sebuah perjanjian yang dibuat dengan Marni, jin itu, yang berjanji menjaga rumah dan keluarganya, tapi dengan syarat yang tak bisa dibatalkan sembarangan. Dalam catatan terakhir, Mardiah menulis bahwa suatu hari nanti, jika perjanjian itu mulai terganggu, anak kecil dari keturunannya akan menjadi penghubung dan harus menghadapi konsekuensinya. Ketika Tari menutup buku itu, perasaan berat memenuhi ruangan.
Mereka menyadari Naya bukan hanya korban kebetulan, melainkan bagian dari perjanjian lama yang belum selesai. Ustaz Rahmat mengangguk pelan dan berkata, "Ini lebih dari sekadar gangguan biasa. Kita berhadapan dengan ikatan yang kuat antara dunia manusia dan alam gaib." Hari-hari berikutnya semakin sulit. Naya sering terbangun tengah malam, menangis sendirian, dan berbicara pada sesuatu yang tak terlihat. Tari mulai merasa tubuhnya lemas, pikirannya kalut, dan ketakutan menggerogoti hatinya. Ari berusaha tetap kuat, tapi bahkan dia mulai merasakan bayangan gelap yang selalu mengikuti mereka di setiap sudut rumah. Suatu malam, saat mereka berkumpul untuk membacakan doa bersama, suara tawa serak yang dingin tiba-tiba muncul dari balik jendela. Mereka menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan yang semakin pekat dan angin yang menderu makin menggigit. Dalam kondisi itu, Bu Lastri datang kembali, membawa kabar yang membuat darah mereka beku. Ia mengatakan bahwa dulu ada ritual kuno yang bisa membatalkan perjanjian dengan jin pelindung. Tapi ritual itu sangat berbahaya dan bisa menimbulkan konsekuensi yang tak terduga. Hanya orang dengan keberanian luar biasa dan hati yang tulus yang bisa melakukannya. Pikiran Tari berkecamuk, antara menyelamatkan keluarganya atau mempertaruhkan segalanya demi mengusir jin yang sudah terlalu lama menempel di rumah itu. Sebuah pilihan yang tidak mudah, dan waktu terasa semakin menipis. Saat itulah, di tengah kebimbangan dan ketakutan, muncul satu fakta mengejutkan. Boneka kayu yang ditemukan Ari di gudang ternyata bukan hanya media perjanjian, tapi juga kunci untuk membuka jalan ke dunia jin itu sendiri. Sebuah jembatan yang jika tidak dijaga dengan benar, bisa menjadi pintu bagi kegelapan untuk masuk ke dalam hidup mereka secara utuh. Dengan dada yang sesak dan hati yang terombang-ambing, Tari memandang Naya yang tengah tidur lelap, berharap keajaiban masih bisa datang sebelum semuanya terlambat. Harapan akan keajaiban yang bisa menyelamatkan Naya dan keluarganya terasa begitu rapuh. Terutama ketika mereka menyadari bahwa boneka kayu tua itu bukan hanya sebuah benda biasa. Ari memegang boneka itu dengan hati-hati, merasakan getaran aneh yang seolah-olah menghubungkannya dengan dunia lain. Ia tahu, langkah selanjutnya yang harus mereka ambil tidak hanya penuh risiko, tapi juga memerlukan keberanian yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Rumah tua itu kini berubah menjadi sebuah medan pertempuran tak terlihat antara manusia dan makhluk gaib yang sudah lama berdiam di sana. Tari dan Ari bersama Ustaz Rahmat mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi ritual kuno yang disebut Bu Lastri. Ritual yang diyakini bisa memutus ikatan perjanjian antara keluarga mereka dan Marni, jin pelindung yang kini menjadi ancaman nyata. Malam-malam di rumah itu semakin mencekam. Naya kerap terbangun dengan mata penuh ketakutan, berbicara kepada sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang dewasa. Suara-suara misterius mulai terdengar dari sudut-sudut rumah, dan bayangan-bayangan gelap terus mengintai setiap langkah mereka. Namun, ada juga tanda-tanda kecil yang memberi harapan. Sesekali, boneka kayu itu tampak bergerak sendiri, seperti menunggu waktu yang tepat untuk membuka jembatan antara dunia manusia dan jin. Ustaz Rahmat menjelaskan bahwa ritual itu bukan hanya melibatkan doa dan mantra, tapi juga harus melibatkan jembatan antara dua dunia itu sendiri. Jika salah langkah, bukan hanya ikatan yang bisa putus, tapi bisa saja membuka pintu bagi makhluk lain yang lebih berbahaya. Mereka harus waspada dan hati-hati, karena dunia jin penuh dengan jebakan dan tipu daya. Dalam persiapan ritual itu, Tari berjuang melawan rasa takutnya sendiri. Ia tahu bahwa untuk menyelamatkan anaknya, ia harus menghadapi kegelapan yang selama ini membayangi rumah dan kehidupannya. Tidak mudah, apalagi ketika rasa bersalah selalu menghantuinya, karena merasa telah membawa Naya ke dalam bahaya ini. Pada malam ritual, ketegangan mencapai puncaknya. Angin berhembus kencang, suara-suara aneh berbisik di telinga mereka, dan udara terasa begitu berat seolah menekan dada mereka. Tari, Ari, dan Ustaz Rahmat berkumpul di ruang tengah, mengelilingi boneka kayu itu dengan lilin dan bunga-bunga yang sudah disiapkan. Mereka membaca doa dan mantra yang sudah diajarkan oleh Bu Lastri dengan penuh keyakinan, meski dalam hati masih diliputi kecemasan.
Tiba-tiba, boneka itu mulai bergetar, dan cahaya samar muncul dari dalamnya, membuka sebuah portal tipis yang memperlihatkan bayangan samar dunia jin. Dari balik portal itu, Marni muncul, sosok perempuan tua yang menyeramkan, dengan mata kosong, penuh dendam, dan kekuatan yang mengguncang jiwa. Suasana berubah menjadi sangat tegang, antara harapan dan ketakutan, karena inilah saat penentuan. Tari tahu, ini bukan sekadar ritual biasa, melainkan pertarungan batin dan spiritual yang akan menentukan nasib keluarganya. Di saat-saat genting itu, sebuah suara lembut dan penuh kasih sayang tiba-tiba memecah keheningan. Suara itu berasal dari Naya, yang seolah bisa melihat dunia lain dengan mata hati yang lebih tajam. Ia berbicara pada Marni, bukan dengan ketakutan, tapi dengan keberanian yang mengejutkan semua orang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah ikatan antara dunia manusia dan jin itu terputus? Atau justru membuka jalan yang lebih gelap bagi mereka? Pertanyaan ini menggantung di udara, menunggu jawaban yang hanya bisa ditemukan di bagian berikutnya. Pertanyaan yang menggantung di udara itu segera menemukan jawabannya dari keberanian kecil seorang anak berusia 6 tahun, Naya, yang berdiri tegak di tengah lingkaran cahaya dan bayangan. Dengan suara polos namun penuh ketegasan, Naya berbicara langsung kepada sosok Marni, jin yang selama ini menebar ketakutan dan teror di rumah tua itu. Anehnya, Marni tidak segera menyerang. Ada keraguan sesaat di wajah kosong yang menakutkan itu. Mungkin Naya, dengan kepolosannya, mengingatkan Marni pada sesuatu yang hilang lama dari dunia jin yang gelap dan penuh dendam ini. Kasih sayang, keheningan itu seakan membuka peluang baru, bukan hanya bagi Naya, tapi juga bagi seluruh keluarga. Namun, ketegangan tidak serta-merta menghilang. Ari dan Tari tetap waspada, menyadari bahwa ini bisa jadi jebakan. Ustaz Rahmat terus memandu mereka dengan doa dan mantra, menjaga agar energi negatif tidak mengambil alih situasi. Mereka tahu, meski ada jeda sejenak, ancaman bisa muncul kembali kapan saja. Dalam momen yang penuh harap sekaligus ketegangan ini, Naya membuat sebuah keputusan yang mengejutkan. Ia menawarkan sebuah perjanjian sederhana pada Marni. Sebuah janji untuk menghormati keberadaan makhluk gaib itu selama mereka tidak mengganggu kehidupan manusia. Sebuah tawaran damai yang tampak hampir mustahil, mengingat sejarah kelam dan dendam yang terjalin selama puluhan tahun. Marni, yang selama ini dikenal bengis dan penuh dendam, tampak bimbang. Momen ini membuka sisi lain dari sosok yang selama ini dianggap sebagai musuh terbesar keluarga. Ada sesuatu dalam perjanjian ini yang mampu menyentuh sisi kemanusiaan dalam diri jin tersebut, sekaligus menguji kepercayaan dan keberanian manusia yang menghadapinya. Sementara itu, Tari dan Ari berusaha menerima pilihan anak mereka yang tampak penuh risiko. Mereka tahu, ini bisa jadi satu-satunya jalan untuk menghentikan siklus teror yang terus berulang. Namun, keputusasaan juga membayangi hati mereka. Bagaimana jika perjanjian ini justru menjadi pintu masuk bencana baru? Malam itu berakhir dengan suasana yang belum sepenuhnya tenang, tapi membawa secercah harapan. Naya tertidur dengan damai, dikelilingi oleh keluarga yang berjuang untuk melindunginya dari kegelapan yang selama ini mengintai. Tetapi, ketenangan ini hanyalah sebentar. Karena dalam dunia yang penuh misteri ini, keberanian seorang anak bisa menjadi awal dari sesuatu yang tak terduga, sesuatu yang akan mengubah segalanya di bagian berikutnya. Ketenangan yang sempat hadir malam itu segera memudar, berganti dengan suasana penuh ketegangan yang lebih dalam dan misteri yang mulai terkuak perlahan. Perjanjian yang dibuat Naya dengan Marni membuka tabir rahasia yang selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang rumah tua itu. Ari dan Tari, dibantu Ustaz Rahmat, menemukan catatan lama yang terselip di balik papan kayu usang di ruang bawah tanah. Catatan itu berisi kisah seorang wanita bernama Marni yang dulu adalah manusia, terperangkap dalam dunia jin karena kesalahan dan dendam yang membekas selama puluhan tahun. Rahasia ini menjelaskan mengapa sosok Marni begitu kuat dan penuh kemarahan, tapi juga mengapa ia begitu terikat pada rumah tua itu. Konflik batin Marni mulai terlihat jelas, antara dendam yang membakar
dan kerinduan akan kedamaian yang tak pernah ia rasakan selama ini. Keberanian Naya yang polos tapi tulus menyentuh sisi lain dari Marni, membuka kemungkinan perdamaian yang selama ini tak pernah mereka bayangkan. Namun, pilihan besar harus diambil. Keluarga harus memutuskan apakah mereka benar-benar percaya pada perjanjian ini, dan apakah mereka siap hidup berdampingan dengan entitas gaib yang kini lebih mirip seorang jiwa yang tersesat daripada makhluk jahat. Klimaks emosional muncul saat Marni menghadirkan satu ujian terakhir, sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh Tari dan Ari demi membuktikan ketulusan mereka. Ujian itu bukan sekadar menghadapi kekuatan gaib, tapi juga menghadapi ketakutan terdalam dan rasa bersalah yang selama ini membelenggu mereka. Dalam momen yang penuh ketegangan itu, semua terasa begitu nyata dan berat. Namun, dengan kekuatan cinta keluarga dan bimbingan Ustaz Rahmat, mereka melewati ujian tersebut, menorehkan babak baru dalam kisah rumah tua itu. Resolusi muncul dalam bentuk perdamaian yang rapuh namun berarti. Marni menghilang, bukan sebagai musuh, tapi sebagai jiwa yang akhirnya bebas dari belenggu dendamnya. Rumah tua itu pun berubah. Dari tempat yang penuh ketakutan, menjadi rumah yang penuh harapan dan pelajaran berharga. Namun, kisah ini bukanlah sekadar tentang teror dan hantu. Ia mengajarkan kita tentang keberanian, kepercayaan, dan makna memaafkan yang seringkali sulit diterima, terutama ketika menghadapi hal-hal di luar nalar manusia. Meski demikian, apakah benar semua sudah berakhir? Ataukah ada rahasia lain yang masih tersembunyi, menunggu untuk terungkap? Pertanyaan itu tetap mengambang, membuka ruang bagi kita untuk merenung dan terus mencari makna dalam setiap pengalaman hidup yang kita hadapi. Setelah melewati seluruh perjalanan penuh ketegangan dan misteri di rumah tua itu, kita kembali merenungkan satu hal penting, bahwa di balik setiap teror dan bayangan gelap, selalu ada pelajaran berharga yang bisa kita petik. Kisah pelajaran berharga dari teror jin di rumah tua ini bukan sekadar cerita horor biasa, melainkan pengingat bahwa keberanian, kasih sayang, dan ketulusan hati mampu menembus batas dunia yang tak kasat mata. Kita belajar bahwa ketakutan yang kita rasakan seringkali berasal dari hal-hal yang belum kita pahami sepenuhnya. Dan di saat kita memilih untuk menghadapi rasa takut itu dengan iman dan cinta, kita membuka pintu menuju kedamaian. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Bahkan bagi jiwa-jiwa yang tersesat sekalipun, teman-teman inspirasi, dari pengalaman ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk merenung. Apa makna keberanian bagi kalian? Pernahkah kalian menghadapi ketakutan yang terasa tak teratasi? Bagaimana cara kalian menemukan kedamaian dalam situasi yang paling gelap sekalipun? Tuliskan cerita atau pendapat kalian di kolom komentar. Karena setiap pengalaman, kita punya kekuatan untuk saling menguatkan. Jika kalian merasa cerita ini memberi arti, jangan lupa untuk like video ini, share kepada teman-teman yang membutuhkan inspirasi, dan tentu saja subscribe ke channel Cerita Penuh Makna Inspirasi agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah yang menyentuh dan penuh makna. Karena setiap cerita, sekecil apapun, punya kekuatan untuk mengubah hidup. Terima kasih sudah menemani perjalanan kisah pelajaran berharga dari teror jin di rumah tua. Sampai jumpa di cerita berikutnya, teman-teman inspirasi.